mulai yuk. Udah itu udah direkam belum sih? Udah. Itu gua mau nyalain ya. Lah bukan. Ntar nyamainnya gimana yuk? Halo. Ini udah di set nih ya. Nama gua Adi Slamet Saputro. Gua mahasiswa sastra Indonesia di Universitas Pamulang. Gua sini mau coba bikin podcast bareng temen-temen gua. Ini temanya masalah dunia kerja di generasi Z. Kan banyak juga diperbincangkan gitu ya di media sosial gitu kan, di Instagram, kan di TikTok gitu ya, soal Gen Z tuh yang mentalnya mungkin lemah gitu ya kan, mental health, setting lah, apa segala macem gitu kan. Nah kita mau coba bahas di sini nih. Nah, di sini udah ada temen gua yang mungkin memang teman kerja gua udah lama, kerja udah 5 tahun. Nah, ini temen-temen gua yang dari nol gua sama dia gitu. Ini namanya Yuda, yang ini Sarif, yang ini Putih, yang perempuan sendirian di sini. Nah, ini memang temanya alam gitu ya, supaya natural ini. Mungkin gue bakal langsung aja ke poin ini. Ini kagak enak banget nih duduk gua, kagak bisa diem gue ini. Poin ini gini, gue ada banyak yang nanya masalah jam kerja. Kan ini si Sarip nih, dia selain dia kerja, dia kuliah juga kan, dia anak hukum dia. Jadi kalau gue tanya sebenarnya di undang-undang itu, undang-undang tenaga kerja gitu ya, undang-undang cipta kerja, sebenarnya jam kerja itu berapa jam sih? Sebenarnya gitu ya, kok kalau apa namanya, selama gue kerja nih, emang gue kerja tuh hampir rata-rata 10 jam per hari gitu, 5 tahun. Sebenarnya yang bener itu pemerintah tuh mintanya berapa sih? 8 jam, 10 jam kan, atau orang 8 jam kerja gitu kan, tapi kenyataannya gue kerja rata-rata satu hari 10 jam gitu kan, Bahkan bisa lebih. bisa lebih gimana tuh? Ya kalau udah ketentuan dari pemerintah sih bener 8 jam. 8 jam ya, di undang-undang cipta Cuma kerja kan- 8 jam ya? Cuma ya baik lagi, perusahaan punya kebijakan masing-masing, yang dimana kebijakan perusahaan itu kadang-kadang melenceng jauh dari kebijakan dari pemerintah yang dari pemerintah tetapkan gitu. Jadi kalau ketahuan pemerintah bisa diapain tuh, bisa kena sanksi atau Ya gimana? sebenarnya iya ada kena sanksi karena kan pemerintah itu kan ngebikin kebijakan itu kan udah ditetapkan melalui undang-undang, dimana undang-undang itu ya nggak bisa disalahgunakan. Cuma ya balik lagi, kita kan butuh uang. Biasanya sanksinya apaan tuh kalau buat perusahaan yang udah gede gitu kan? Kalau mungkin kalau skala rumahan mungkin bisa ditutup gitu ya, kalau Sebenarnya gini di karena pekerjaan kita itu masuk ke dalam dunia retail, yang dimana dunia retail itu kadang-kadang jauh dari kebijakan-kebijakan yang udah pemerintah tetapkan gitu. Nah rata-rata pegawai perusahaan kayak perusahaan perkantoran, terus pokoknya perusahaan-perusahaan yang gimana ya, jauh dari retail lah. Nah biasanya tuh baru pakai kebijakan yang udah pemerintah tetapkan. Cuma karena kita retail, di mana loyalitas itu adalah hal yang mungkin jadi suatu kewajiban. Iya, gitu betul. Ya, suatu kewajiban. Karena kalau pulang on time kayak aneh banget Iya. gitu, apalagi pulang pet 8 jam tuh jadi lu kontrol banget sih gitu kan. Ntar tahu-tahu ditandain biasa ada politik ya kan. politik perusahaan. Oh, Jadi iya. ya begitu, baik lagi. Karena kalimat lu butuh kerja, lu butuh uang di sini, ya lu ikutin kebijakan di sini gitu. Jadi kebijakan pemerintah kadang kita terlewatkan lah gitu. Terlewatkan ya. 12 jam kita kerja ya kan. Jam. Jam 6 masuk, jam 6 juga pulang. Iya. Ini yang sering anak-anak apa namanya, Gen Z bilang tenggo gitu ya. Tenggo ya. Ya, kita kan kebanyakan kan pengennya kan pulang tuh pas gitu. pas ya. Karena kan kita juga punya butuh waktu istirahat, Iya. waktu sosial. Cuma ya baik lagi kita butuh uang juga.
Cuman kita juga punya dunia kita sendiri kan, selain di kerjaan gitu kan, entah itu ngapel ya kan, kalau mau ke rumah pacar gitu kan, atau mungkin ngerjain apa namanya, nulis di rumah, itu punya dunia kita sendiri gitu. Tapi justru itu jadi hal yang aneh di dunia kerja kalau pulang konten. Namanya, tapi kalau misalkan perusahaannya bener gitu ya, maksudnya bener tuh gini, gaji nggak pernah diundur-undur gitu kan, terus tunjangan semua dapet, kita ibaratnya disejahterakan lah oleh perusahaan, kayaknya masih worth it ya kalau kayak gitu. Kita cuman lebih 2 jam ya kadang bonus dapet bisa. Sebenarnya gimana ya dia? Sebenarnya kalau menurut gua Itu dari perspektif gua nih, gaji itu cuma obat apa nih? obat dari perusahaan, dari rasa sakit yang udah perusahaan kasih. Contoh, pekerjaan yang semestinya nggak kita kerjakan, akhirnya jadi pekerjaan tambahan buat kita. Oh, itu nama job desk. Iya, job desk. Oh, jadi Itu ya, juga tambahan waktu kerja. iya, dituntut buat Iya. menguasai 5 elemen. Nah, gitu. dari Kayak rasa sakit, Avatar, gitu. iya begitu, dari rasa sakit yang udah perusahaan kasih tuh, pas gajian kayak, ini obat nih buat lo nih, gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Iya. Nah, ini kan lu sama Muti pacaran nih. Coba dah lu bayangin, kan si Muti kerja juga ya. Suatu saat kalau misalkan lu udah menikah nih, menurut lu si Muti bakal lu kasih kerja atau gimana? Gimana ya dia? Kalau itu sih sebenarnya kan kemauan pribadi kan. Karena juga Muti juga punya kehidupan juga. Makanya buat sekarang sih gue belum ada pandangan buat terlalu jauh gitu sampai ke pernikahan dulu. Sampai kita memperbaiki ekonomi kita masing-masing dulu lah. Karena kalau dipaksakan juga justru malah menciptakan kemiskinan baru gitu ya. Kalau masih miskin jangan menikah dulu dah. Iya. Ya kan itu yang disalahkan oleh orang Indonesia. Iya. Modal nekat ya. Tapi salah sih kalau kayak gitu. Modal nekat kayak gitu salah sih. Balik lagi sih. Balik lagi ke pemikiran masing-masing. Pribadi masing-masing. Iya. Kita kan nggak bisa menyalahkan apa yang udah orang lain putuskan. Ya udah nih Yud. Kan planning nikah kapan Yud? Kan lu udah pacaran nih lama gitu kan, dari sekolah gitu kan. Itu nah ini kan putus kan ya. Meskipun ujung-ujungnya putus gitu kan, maksudnya apa sih yang bisa bikin lu bertahan selama itu gitu kan? 7 tahun kan lu pacaran ya, bahkan lu dua-duanya kerja gitu, sama kerja. Mungkin di situ juga kan lu sama-sama memperbaiki ekonomi yang tadi Sarip bilang gitu kan, tapi ujung-ujungnya putus juga gitu. Saya juga gitu bang, gini-gini. Tapi playlist Spotify itu ngaruh bang. Buat Beda kehidupan. playlist doang tuh ngaruh tuh ya. Ngaruh bang. tapi pernah nggak lu Yud, apa ya, terjadi sebuah pertikaian nih di hubungan lu cuma karena jam kerja lu yang terlalu berlebihan gitu? Misalnya kayak lu udah bikin janji nih sama mantan lu ya dulu, nah lu udah bikin janji cuma nggak bisa lu tepatin karena jam kerja lu itu. Gue sama-sama ngerti kalau kayak gitu. Karena diatur waktunya. Emang ya kan kalau jalan kan nggak harus keluar. Karena ketemu di rumah, kita keluar beli makan aja. Pesen burger, gokar kan bisa. Gokar, GoFood gitu aja. Ngobrol di rumah. Cuma kan teman kita Adi ini kan belum tahu dia hal-hal kayak gitu, belum terlalu luas gitu mengetahuinya. Soalnya gue gak pernah pacaran dari SMA gitu. Dia nggak suka Bukan nggak cewek. pernah. Bukan gak pernah. Tapi emang udah 2 tahun belakangan ini gue gak deket sama perempuan kayak gitu. Dekatnya sama cowok. Deket sama cowok. Deket sama cowok gitu. Normal tapi. Oh iya bang, normal. Kalau soal jam kerja gitu ya, soal jam kerja dalam pasangan, kita kan masih pacaran ya. Banyak juga yang bilang sama gue, dia masih pacaran sama udah nikah tuh beda banget gitu. Mungkin pas pacaran gitu, kalau tadi dia bilang kita oke aja pun kita sama-sama kerja gitu kan, yang penting bisa bagi waktu. Cuma kan beda halnya kalau udah nikah gitu kan. Berapa banyak orang yang udah nikah cerita ke gue, dapet cerita emang beda banget gitu. Nah, mungkin tantangan baru tuh karena kita di sini belum ada yang nikah, jadi kita belum ada yang tahu, belum ada yang tahu rasanya kan kalau udah nikah gimana. Cuman kalau Muti nih, kalau Muti lu gue tanya nih, misalkan lu udah menikah nih, misalnya ada andaikan
Lu keberatan nggak sih kalau lu kerja juga gitu? Keberatan nggak lu? Tapi gue kalau emang kayak gitu kerja aja, tapi tergantung sih hari dianya jadi gue kerja apa enggak. Kan fitrahnya laki-laki kan menafkahi, tapi lu justru diminta buat kerja nih masih Arif nih, gimana menurut lu? Kalau emang ekonominya ya menggaji lu tidak mau kurang itu ya gue bantu kerja aja. Tapi kalau emang dari dianya udah cukup untuk si ekonomi keluarganya ya Gimana ntar lah ya, ekonomi ntar ya gimana. Terus gaji lu gede, gede juga ya, di atas UMR ya? Iya. Bonus. alhamdulillah sih iya. Alhamdulillah. Iya ya. Kita nggak ada bonus, Gak ada bonus kita. insentif, Nah kayaknya gini doang sih bonusnya kita. insentif 100.000. Cuman di kalau kan kita beda kerjaan nih, tapi kalau di tempat lu nih, gimana sih pressure-nya, gimana sih tekanannya, gimana kalau di tempat lu dituntut apa, dituntut buat apa namanya target itu biasanya kan SPG kan ada target gitu kan, atau gimana maksudnya tekanan di dalam itu gimana internal? Santai-santai aja. Dia Santai-santai aja. kerja, iya dia kerja tuh nggak dibawa ribet kayak harus target ini harus target itu, enggak. Dia tuh kayak ya, santai aja. Dia tuh dibikin FTP tuh santai gitu, nggak terlalu tepat. Berarti masalah sales mah nggak terlalu pengaruh ya. Betul lah. Ya, karena gue kan udah 5 tahun kerja tuh banyak banget orang baru tuh yang gue temuin gitu. Ada dari Carrefour katanya pengalaman segala macem, masuklah di tempat kita gitu ya, baru 3 hari udah desain gitu. Wah gue nggak biasa kayak gini ya kan, beda gitu kan, memang nggak biasa dia keringetan kali. Disuruh keringetan kagak betah, dia cabut gitu. Banyak banget kayak gitu. Kerja kan nggak bisa dimarahkan. Iya, maksudnya itu dia biasanya di Gen Z tuh begitu, di pressure dikit ya. Emang kita Gen Z juga sih ya, teman kan periode awal ya, maksudnya masih deketnya tuh ke milenial deketnya. Enggak dong, kita udah Gen Z awal. Gen Z awal cuman masih Kalau Gen Z akhir tuh si Muti nih, Gen Z akhir. ya si Muti udah Itu, jauh iya, dari Gen Z akhir. milenial udah jauh. Kadang gini kadang pemikiran yang kayak gitu tuh pemikiran Gen Z yang udah mau masuk ke gen apa yang terakhir? Apa Ya, Gen Z yang udah mau masuk gen apa tuh kayak gitu. yang kayak gitu ya, maksudnya Pengennya tuh kayak pulang kerja main. Akhirnya pas di tempat kerja capek. di pressure dikit. Iya, gitu, lemah. Aku ngurusin aja segala macem. Kalau kayak kita gini kan biasanya kalau capek kita mikirin lagi, kita punya tanggung jawab. Iya, Dia capeknya udah iya. capek mah ya udah capek aja. Nah itu balik lagi ke orang masing-masing sih sebenarnya. Nggak perlu disemangatin, dikit semangatin dikit gitu. Semangat tuh musik gitu ya. Bahkan orang pacaran aja kadang juga sama aja sih, nggak nambahin semangat juga kadang ya. Nambahin pengeluaran bang biasanya mah pacaran. Iya. Itu makanya gue nggak pacaran Bre. Enggak lah, beda-beda. Karena gue Iya fokus sih. spesien sih gitu ya. Jadi kadang dijajanin. Enggak tuh, beda-beda. Jadi beda ya? Iya. Gue nggak paham sih gue dulu kayak gitu. Dia pacaran bang. Oh iya. Gue juga sering telat tuh masalah bangun tuh katanya. Malah dikait-kaitin sama pacaran gitu. Jadi lu dulu pacaran ada yang bangunin, lu sekarang nggak pacaran nggak ada yang bangunin, telat lu segala macem ya, dikait-kaitin akhirnya gitu kan. Tapi emang gue ngerasa sih kayaknya nggak terlalu berpengaruh gitu. Gue pacaran juga dibangunin, gue nggak bangun juga sama gitu. Emang pembawaan diri lu aja yang susah buat bangun. Gitu ya. Iya. Enggak ya, ada gue baca dari kelintasan gitu ya, apa namanya, ada yang namanya utang tidur ya. Iya. Dead apa namanya, deep sleep Jadi di hari ini lu tidur cuma 6 jam, kurang 2 jam buat ya. jam gitu. Kalau nggak Contohnya salah begitulah namanya, ya. kalau nggak salah namanya deep sleep, dia utang tidur. Jadi kalau misalkan lu biasa tidur 6 jam terus lu tidur 4 jam nih, nah itu buat bayar 2 jam itu biasanya lu butuh waktu 2 hari atau 3 hari Ya. tuh. Cuma beda-beda. Ada yang ngebayarnya itu pas lagi libur. Ya. Makanya Karena dia tahu besok libur nih, udah bukan ya. makanya rata-rata di umur kayak kita gini kan kebanyakan kalau udah libur ya udah molor aja di rumah, kalau nggak scroll TikTok, IG, main game, karena emang
udah capek aja gitu. Mau main juga ya? Iya, cuma lu berdua doang. Emang lu ngapain gitu? Ya gue mah nongkrong. beda berarti. Lah lu mah masih jiwa muda party. Pasir, Marti. Beli adu dong, beli adu. Enggak lah, dulu kemana? Gaji UMR ya itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf. Lagi WMR beli adu. Iya, nggak usah lah, nggak usah maksain ya. Karena si teman kita itu jadi nggak beda kan dengan kita ya. Kita kan paham ya. Beli sepatu 20 juta gitu. Berapa? 2 juta apa 3 juta. 3 juta ya. Pakai pay letter. Sepatu pakai Beli sepatu pakai pay apa letter. bang? Tuh, tapi kadang yud itu dijadiin apa namanya? Dijadiin cover yud, dijadiin tameng yud. Wah, ini gue siap reward apa segala macem. Padahal kan siap reward sebenarnya ada hitung-hitungannya yud. Tapi kadang kalau misalkan gue kayak gitu nggak kebeli banget. Iya Kalau sih. nggak dipaksain gitu kan kita juga nggak tahu pengeluarannya dia pengen banget. Kadang memang harus dipaksain, cuma ya tanggung jawab aja sih. Tapi kalau sepatu sampai 3 juta mah nggak berlebihan itu nih. Fungsi sepatu mah kan dibeli juga buat diinjek-injek yud. Gitu kan? Ya cuma ya, Tergantung. ya begitu di maksudnya ada orang yang ngerasa apa ya, self rewardnya tuh dengan hal-hal yang kayak gitu. Mungkin bagi lu self reward diri lu sekedar buat ngopi, ngerokok aja tuh udah self reward buat lu. Cuma kan banyak teman-teman kita yang di luaran sana tuh genjet-genjet yang seumuran kita tuh ya nggak kayak kita. Kadang kudu kalau nongkrong harus ke tempat-tempat yang wow gitu. Main ke tempat yang wow Itu misalnya. gue liat abang-abang gue nggak kayak gitu. Beda. Iya generasinya beda kan. Beda. Biasanya yang pakai self reward gitu buat tamengin Ya, dirinya iya, tuh tameng Genji kan, Genji. Tapi banyak juga loh pengaruh Genji tuh yang kayak gitu. Apa namanya dipakai juga sama orang milenial. Gue kenal sama orang yang udah ibu-ibu dia. Jadi dia mau beli apa, tapi dia doyan jajan deh. Doyan jajan. Oh, jajan mulu dah lu, jalan-jalan mulu dah lu. Status lu gue liat, oh iyalah self reward ya. Apaan lu, apa achievement lu apaan lu juga. Jadi sekarang dijadiin tameng, bahkan berpengaruh sama orang milenial dipakai itu prinsip-prinsip itu. Bahasa-bahasa itu self reward apa segala macam, padahal cuma doyan jajan gitu. sebenarnya nggak apa-apa sih Di. Ya nggak apa-apa juga sih. Iya kan, ya kita kan gimana yang lain cuma kayak menyayangkan aja. Bisa gitu gitu kalau asal mau. Tapi gue kalau gue sih gue kadang kayak gitu, cuma gue tahu posisi aja. Misalkan gue pengen beli sepatu ini, ya kalau sepatu kerja mah ya sepatu kerja, sepatu tempur yang murah yang bisa dipakai setiap hari. Kalau yang mahal mah ya kagak dipakai kerja lah. Definisi sepatu tempur tuh kayak gimana tuh ya? Kalau Buset. Lu udah berapa tahun nih? Udah berapa tahun nih? ini udah berapa tuh 2 tahun nih. Buset, udah 2 tahun dia dipakai murah, cuman tahan lama gitu. Enggak ini mahal nggak? Gua mahal. Murah. Oh, astagfirullah. Mahal kelas. Yang murah lagi dijemur. Lagi dijemur. Buset. Jadi gitu ya teman-teman. Ternyata di dunia kerja tuh aneh-aneh gitu. Ada yang maksain dirinya buat beli hal-hal yang sebenarnya tuh bisa nanti gitu ya, mungkin dia nabung dulu gitu kan baru dibeli, tapi terpaksa buat cicilan gitu supaya supaya kebeli gitu kan. Itu 3 juta kan tuh worth it bang buat kerja kita mah. Kerja kita kan udah kayak nanjak gunung. Buset. Nah bedanya kita nanjak gunung ya. Iya benar juga sih, cuman kalau gaji lu UMR 5 juta mah dibeli 3 juta lu boncos sih. Makanya ada pay letter gitu. Boncos. Wah, banyak politiknya juga gitu ya kan. Apa namanya segala urusan asmara dibawa ke tempat kerja gitu kan, jadi banyak gitu kena konten lah segala macam dibilang aneh. Sebenarnya kalau di persoalan tentang Tenggo ini bukan cuma kita aja Iya. yang ngebahas, bahkan orang-orang yang udah lebih tua dari kita juga sering ngebahas hal kayak gini. Tapi mungkin karena pulang kayak gitu kan di Indonesia lah pas itu berlaku buat negeri doang nggak bukan pelan. Nah itu yang tadi gue bilang, Swasta mungkin nggak terlalu terikat sama kebijakan itu. karena kita retail karena gini mungkin lu baru ngerasain retail, mungkin lu 5 tahun di perusahaan ini aja gitu kan. Gue dari 2018 itu udah di retail. BUMN.
Retail, BUMN. Ada nggak sih retail BUMN? Ada. Pertamina Ada yang BUMN, ada yang pribadi Pertamina. Ya ada franchise juga sih kemarin. Dan kalau yang ya kan kalau di kantor mah bukan retail Pertamina. Kalau di stasiunnya mah dia kan ada yang franchise. Nah itu yang tadi gue bilang, kebanyakan ya perkantoran aja gitu yang netapin kebijakan pemerintah. Cuma kan ya itu dari 2018 selama gue di retail ya nggak ada tuh kalimat tenggo, kalimat on time gitu, Ya. nggak ada di retail tuh nggak ada. Cuman kadang balik lagi ke pribadi sih. Soalnya kadang ada yang pakai loyalitas itu buat belajar. Gue selama bekerja nih, harusnya kita kerja panjang nih, rata-rata 10 jam gue pakai, 2 jamnya itu gue pakai buat belajar. Jadi gue kejar apa yang gue belum bisa di 2 jam itu. Ya meskipun di 8 jam itu juga gue belajar gitu ya, tapi lebih fokus ke 2 jam yang tadi. Cuman ada juga teman-teman gue yang ngeluh ke segala macam, kerja kagak ada udah nih, kalau pulang segala macam, jadi beban dia gitu kan. Nggak bisa pulang cepet gitu kan. Ya kan kalau kita kan ini kayak datang bareng itu segala macam kan, maksudnya waktunya juga nggak tentu kapan setiap jam berapa, random aja gitu kan random. Walaupun harinya misalkan hari Rabu datang bareng ini, tapi kan jamnya kita nggak bisa nentuin. Kalau yang pagi mana, kalau yang sore gitu. Dan kita kan maksudnya shift-shiftan ya. Ngelihat orang juga di siang nih ada berapa orang, di pagi ada berapa orang. Hari ini datang barangnya banyak nggak? Misalkan yang siang dikit datang barang banyak kan nggak mungkin Tinggal iya, gitu ya. mungkin tinggal nggak bakal ke backup yang siang. Dia harus jaga toko, megang gudang. Tapi emang sih di tempat ini emang kita belajar banget buat peka sih, lihat tim kita gimana, kondisinya gimana. Cuma kalau gue lihat di retail lain ya, temen gue juga banyak retail sebelah yuk, tapi nggak kayak gitu lah. Bahkan dia loyalitasnya aja dibayar gitu, dihitung per jam nih, per jamnya berapa gitu kan, ada itu nih. Karena Sebenarnya gini di, kalau menurut gua yang tadi udah bilang gitu kan, kita sip-sipan nih. Ya kesadaran aja gitu, misalnya kita udah ngeliat nih teman kita yang masuk pagi, wah udah jam 4 nih, kasihan gitu, udah melebihi loyalitas selama 2 jam gitu. Kalau masuk jam 6, 8 jam itu jam 2 kan hitungannya. iya, Jam 4 berarti kita udah loyalitas 2 jam kan. Sementara kebijakan perusahaan kita itu kerja 9 jam. oh iya ya, 9 jam kerja, 1 jamnya istirahat. Kebijakannya gitu kan di PKWT. oh gitu. Itu setara. Kalau kita beda angkatan jadi Iya. beda Mungkin- PKWT gitu. Iya, mungkin lo lupa juga kali. Enggak, di PKWT gue nggak ada. 9 jam itu. Iya Yud ya. 9 jam, 1 jamnya buat istirahat. Jadi hitungannya tetap 8 jam kerja. Nah, aturan kalau hitungan 9 jam itu kan jam 3. Nah, kepekaan temen kita ini harusnya yang dimainkan gitu. Tapi Kayak kemarin gue contohnya nih, itu udah jam 4:15. Datang lagi nih supplier besar gitu kan, dengan kuantiti barang yang datang itu banyak gitu. Nah, cuma teman-teman yang di shift siangnya tuh banyak yang kurang peka. Nah, akhirnya yang tercederai ya gua. lu selalu jadi korban ya. Ya begitu. Sama apa perasaan lu aja? Enggak. Enggak. Cuma gimana ya? Ya kita butuh uang juga ya kan. Iya, jadi kalau dikait-kaitan ke uang kita nggak bisa apa gitu. Cuma selama bekerja, alhamdulillah gua kayaknya gaji mah bonus aja buat gue. Obat, sebenarnya obat lalu. Yang penting gua nggak di situ, gua dapat pegangan keilmuan apa, gua dapat apa gitu kan. Gua belajar sesuatu dari situ. Sebenarnya kalau gua gitu aja. Tapi gini di, kalau ilmu yang lu pelajarin di retail, rata-rata tuh ilmu yang digunakan ya di retail juga. Ya iyalah, masa lu pakai Kalau di perkantoran kan kita punya ilmu Excel bisa dipakai di tempat lain. Bisa kita punya bisnis, kan Excel juga bisa kan digunain buat bisnis. Nah, beda kalau di dunia retail. Mungkin iya bisa kalau kita punya bisnis, punya uang besar itu kita buka bisnis kayak semi-semi minimarket gitu. Ya bisa juga kan kita tetap biasa megang jadi ilmu itu kadang kita kurang dapet Nah, iya itu. dapat paling admin yang sering-sering megang komputer karena kita staff ketua lapangan, jadi harus kuasain lapangan lah lebih daripada ini daripada sistem. ya
Jadi sebenarnya plus minus ya, jadi ya tapi plus minus ya. Kalau kata Genjet Tango apa pulang, ya mungkin menurut dia loyalitas nggak begitu penting buat dia, jadi ya udah dia pulang aja gitu kan. Tapi Tapi kan buat tapi kan rata-rata yang Genjet ngomong Tenggo mah bukan di retail bang, bilang itu kantor. Ya, kalau kita mah paling gue pindahin motor dulu ya, pindahin motor atau di rumah gitu kan, pindahin motor ke rumah gitu maksudnya gitu. Iya, di rumah mah jarang banget sih ada yang pulang on time. Bukan jarang, nggak ada. Mungkin emang nggak ada gitu ya. Nggak ada. Mungkin ya itu tadi beda-beda perusahaan, beda-beda kebijakan di setiap perusahaan kan itu beda-beda di. Kayak tadi lu bilang temen lu aja bisa pulang on time gitu kan. Atau bahkan dia lebih aja dia loyalitas aja dibayar gitu. Nah itu kebijakan perusahaan kan beda-beda. Berarti emang minus gitu loyalitasnya ya. Oke, nggak juga. Itu nggak apa-apa juga gitu kan. Ada loyalitas kosnya buat perusahaan, ada buat kita juga sebagai karyawan ada gitu kan. Sebenarnya loyalitas tuh pasti cuma buat perusahaan sih kalau menurut gua. Nah, kalau ke kita nih yang tadi, kalau gua nih kan gua bilang loyalitas buat belajar gitu kan. Ya, Berarti ada untungnya juga dong buat gua dong loyalitas. Karena gua dikasih kesempatan untuk belajar lebih banyak gitu. kalau menurut gua sih enggak. Soalnya kan kalau belajar itu kan nggak mesti harus loyalitas selama 2 jam. Terserah aja kalau Iya, cuma kan dia mau belajar. baik lagi lah. Kita juga punya badan. Iya, kalau mau pulang kan nggak ada yang larang. Iya, seharusnya kayak gitu. Pulang kalau mau pulang mah pulang, nggak ada yang larang. Cuma kan ya retail. Kita pulang cepet bakalan jadi omongan besokannya. Ntar tahu-tahu absen lu udah nggak ada lagi. Ya karyawan, gitu kan, gitu kok udah nggak bisa. Iya. Sebenarnya kerja 8 jam itu asalnya gimana sih filosofi itu? Tahu nggak lu? Tahu nggak gitu? Kalau bukan sepengetahuan gue ya, cuma yang gue tahu selama 24 jam itu manusia dibagi beberapa waktu gitu. Jadi berapa? 8 jam buat istirahat, 8 jam buat kerja, 8 jam buat bersosial bukan 8 jam, berapa? Ya 6 jam buat bersosialisasi, 2 jamnya itu buat apa? Jalan. Belajar gitu. Gua di jalan. Enggak Yud, jadi gini 8 jam kerja ya kan, 6 jam dari waktu sosialisasi kita itu ya dipotong buat kita pulang atau berangkat kerja gitu. Macet. Iya, jadi misalnya kita berangkat pulang itu ditotalin 3 jam nih, dari 6 jam itu ya udah tinggal 3 jam lagi tuh waktu sosialisasinya. Sosialisasi sama ini ada satu aspal. Iya. Cuma satu aspal. Udah selebihnya udah boncos-boncosan gitu. Kadang ada yang keluar di jalan juga ya. Banyak, bukan kadang, banyak. Tapi jadi gitu ya teman-teman yang maksudnya di bidang kerja tuh sebenarnya nggak semudah yang kita bayangkan dulu. Kalau gue dulu nih ribet bayangin gua waktu sekolah nih, ntar kalau gue udah kerja nih, gue dapet gaji, gue bisa beli apapun yang gue mau gitu kan. Sesimpel itu, pulang berangkat kerja, ya kerja sewajarnya, pulang dapet gaji, makan makanan favorit, beli apapun yang kita mau gitu kan. Ternyata di dalamnya tuh nggak semudah itu anjir. Di dalamnya ada politik, di dalamnya ada intrik, wah macam-macam lah. Ada yang saling sekut-sekutan, ada yang banyak. Ternyata dunia kerja tuh seluas itu maksudnya. Jadi buat temen-temen nih yang sedikit gambaran aja maksudnya, meskipun juga mungkin kalian juga banyak yang udah kerja juga gitu kan, semakin ngampus kayak Sarip gitu kan, kayak gua gitu kan. Ini salah satu poin plus juga buat orang yang kerja sambil ngampus gitu. Selain dia punya skill, dia juga punya pengetahuan gitu. Jadi gitu. Nggak capek juga, Punya lebih capek ekstra. juga, lebih ekstra gitu kan. Kadang ada yang nggak tidur seharian 24 jam ntar di kampus kayak tidur gitu kan. Contohnya Ya, contohnya jangan lihat gua lu. Kalau yang nggak pantas dicontoh nggak usah dicontoh gitu kan. Oke, jadi kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. masa begitu sih closingnya anjing.